Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Permata TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada tahun ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada tahun ini kita bisa menemui lagi bulan suci Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, penuh rahmah, penuh mahfirah. Alhamdulillah, Ramadan pada tahun kali ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan kali ini kita sudah sampai pada fase yang ketiga, yaitu sepertiga Ramadan. Pemirsa Permata TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan suci Ramadan ini ada peristiwa penting yang perlu kita pahami dan perlu kita hayati, yaitu peristiwa Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar dan apa pentingnya bagi kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mengenai peristiwa Lailatul Qadar. Pemirsa Permata TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua makna yang bisa kita pahami dari peristiwa Lailatul Qadar. Yang pertama adalah peristiwa Lailatul Qadar sebagai turunnya Al-Quran di muka bumi ini, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, tempat yang sangat mulia yang ada dalam kehidupan ini. Al-Quran pertama kali diturunkan secara keseluruhan adalah pada peristiwa Lailatul Qadar itu, yaitu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Al-Quran yang berfungsi sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kita, sebagai rahmah, sebagai syifa, sebagai furqan, sebagai zikr, adalah sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita. Di dalam Al-Quran penuh dengan petunjuk, penuh dengan hidayah, penuh dengan ajaran-ajaran yang bisa kita pakai untuk menjalani kehidupan ini. Karena itu maka turunnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang paling baik, sesuatu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Malam mana lagi yang lebih baik daripada malam turunnya Al-Quran? Karena Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Nah, inilah makna yang pertama dari Lailatul Qadar itu. Pemirsa Permata TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna yang kedua adalah Lailatul Qadar sebagai malam yang disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam yang di waktu itu malaikat turun ke muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentukan, menyampaikan kedamaian, menyampaikan keselamatan, menyampaikan ketentuan-ketentuan rezeki bagi kita semua. Oleh karena itu maka di malam itu adalah malam yang penting sekali. Yang disebutkan adalah khairum min alfi syahr. Malam itu adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, karena di malam itu Allah menentukan melalui malaikat Jibril ketentuan-ketentuan yang baik bagi kehidupan manusia pada tahun yang akan datang. Pemirsa Permata TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Pengertian Lailatul Qadar yang pertama yang penting bagi kita adalah bagaimana hari ini kita bisa mensyukuri dan merayakan peristiwa Lailatul Qadar itu. Cara bagaimana kita mensyukuri dan merayakan Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak ibadah kita, melaksanakan ibadah puasa, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak berzikir, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah yang kita lakukan selama 10 hari yang terakhir, yang disebut dengan i'tikaf. Kita berdiam diri, kita bermunajat, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk kita mensyukuri dan merayakan malam turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Adapun dalam pengertian yang kedua adalah bahwa di malam itu adalah malam-malam yang disebutkan dalam banyak riwayat adalah di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Tepatnya adalah di malam-malam ganjil bulan suci Ramadan. Oleh karena itu maka di malam-malam itu kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sedekah, sholat tahajud, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga ketika malaikat turun membawa ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita dalam keadaan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dalam keadaan kita jauh dan kita bermaksiat. Sangat kita sayangkan na'udzubillah jika pada waktu malaikat turun itu seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maksiat, sehingga ketentuan-ketentuannya juga bisa menjadi tidak baik. Oleh karena itu maka dalam rangka kita mencari dan mengejar Lailatul Qadar ini, marilah kita memperbanyak berzikir, baca Al-Quran, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pemirsa Permata TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay istiqomah.